Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi hasil analisis saya. Yang pertama, analisis konsep teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow beserta contoh kasusnya. Yang kedua, analisis konsep teori kepribadian manusia menurut Freud mengenai ego, ID, dan superego. Dan adapun perbedaan dari dua materi mengenai teori menurut Abraham dan Freud. Berikut penjelasan materinya. Teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi penuh mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Teori kepribadian humanistik ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang bergerak menuju aktualisasi diri. Contoh kasusnya yang relevan dengan teori kepribadian humanistik adalah seseorang seniman yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri melalui seni. Dia telah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, merasa aman dalam kehidupannya, memiliki hubungan sosial yang memadai, dan meraih penghargaan diri melalui pengakuan dan apresiasi atas karya seninya. Menurut Sigmund Freud adalah salah satu teori kepribadian manusia yang paling terkenal adalah teori triparit tentang struktur kepribadian yang terdiri dari ego, ID, dan superego. Teori ini dianggap sebagai salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam psikologi dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kepribadian manusia. Yang pertama, ID. ID adalah bagian kepribadian yang paling primitif dan tidak sadar. Freud menggambarkan ID sebagai bentuk alamiah dalam diri manusia yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. ID tidak berpengaruh oleh realitas moralitas atau konsekuensi sosial. Ini didorong oleh insting dasar, keinginan tak terkendali, dan dorongan seksual dan agresif. Kedua, ego berkembang sebagai respon terhadap realitas. Ini berkembang dalam usia dini sebagai mekanisme pertahanan untuk memenuhi keinginan-keinginan ID secara realitas. Ego berpotensi berdasarkan prinsip realitas berfungsi sebagai penghubung antara ID, realitas eksternal, dan superego. Dan yang ketiga, superego. Superego ini berkembang selama masa perkembangan anak, terutama melalui identifikasi dengan orang tua atau figur otoritas lainnya. Ini mencangkup norma-norma sosial, moral, dan nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh individu. Terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan teori antara Abraham Maslow dan Sigmund Freud. Yang pertama itu fokus utama. Abraham Maslow, dia mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menekankan motivasi manusia berdasarkan hierarki kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sedangkan Sigmund Freud, dia adalah pendiri psikoanalisis dan mengembangkan teori struktur kepribadian yang berfokus pada konflik internal dan dorongan tak sadar. Freud membagi kepribadian menjadi 3 struktur utama. Yang pertama, ID, ego, dan superego. Yang kedua, manusia. Abraham Maslow, dia melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan untuk tumbuh dan mengembangkan potensi mereka. Dia menekankan potensi positif manusia dan kemampuan untuk mencapai aktualisasi diri. Sedangkan Sigmund Freud, dia melihat manusia sebagai makhluk yang didorong oleh kekuatan tak sadar dan naluri yang kuat. Freud menekankan peran dorong seksual dan agresif dalam motivasi manusia.